wilayah desa membutuhkan wilayah kota untuk mendapatkan barang-barang elektronik yang tidak dapat dihasilkan di desa. Sementara wilayah kota membutuhkan wilayah desa untuk mendapatkan bahan pangan dan bahan mentah industri yang tidak bisa dihasilkan di kota. Nah, hal ini menunjukkan bahwa desa dan kota saling berinteraksi dan saling memiliki keterkaitan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi mengenai interaksi desa dan kota. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-16, di mana hari ini kita akan mempelajari materi mengenai interaksi desa dan kota. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini, dengan sikap tekun dan disertai rasa ingin tahu, kalian diharapkan mampu menjelaskan pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota. Yang pertama itu adalah kamu harus mengetahui apa pengertian interaksi desa dan kota. Nah, interaksi biasanya dimaksudkan ada hubungan komunikasi antar dua objek. Nah, interaksi di sini adalah interaksi antar dua wilayah, yaitu wilayah desa dan kota. Di sini ada dua poin penting. Yang pertama itu, interaksi desa dan kota dapat diartikan sebagai lintas ruang yang tercermin dalam arus orang, barang, jasa, keuangan, dan informasi antara desa dan kota. Artinya, arus orang ini artinya antara desa dan kota terjadi perpindahan penduduk, contohnya urbanisasi dan transmigrasi. Begitu juga dengan barang. Dari desa ke kota bisa juga terjadi pengiriman barang. Contohnya, di desa belum terdapat barang-barang elektronik, maka barang-barang elektronik tersebut dikirim dari kota. Sementara, kota belum bisa menghasilkan bahan pangan dan bahan mentah untuk industri, maka bahan pangan dan bahan mentah itu dikirim dari desa. Artinya terjadi interaksi dari segi barang. Begitu juga dari segi jasa. Contohnya di desa tidak ada mereka yang berprofesi sebagai dokter, guru, maka ahli-ahli profesi tersebut itu didatangkan dari kota juga. Keuangan dan informasi lainnya itu bisa saling berinteraksi, bisa saling berkaitan antara desa dan kota. Poin yang kedua adalah terlihat pada arus urbanisasi dan arus permintaan dan penawaran barang kebutuhan sehari-hari seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, bisa terjadi perpindahan penduduk, contohnya itu urbanisasi, yaitu masyarakat desa bisa berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, atau misalnya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik seperti itu. Nah, ada juga arus permintaan dan penawaran barang. Nah, di desa mereka lagi butuh barang elektronik. Nah, itu permintaan, sementara kota menawarkan barang-barang elektronik sehingga mereka mengirim barang elektronik ke desa. Seperti itu sebaliknya. Oke, jadi nanti di sini ada 4 pola interaksi. Yang pertama adalah teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, yang ketiga teori potensi penduduk, dan yang keempat itu adalah teori grafik. Mari kita bahas satu persatu. Hari ini kita hanya bahas 2 saja. Baiklah, yang pertama itu adalah teori gravitasi. Ini teori interaksi yang pertama. Nah, teori gravitasi ini adalah untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah. Kekuatan interaksi antar wilayah. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi nanti kita akan menghitung kekuatan interaksi. Rumusnya itu adalah IAB sama dengan PA kali PB per JAB pangkat 2. Nah, ini dia rumus untuk menghitung kekuatan interaksi tersebut atau teori gravitasi. Keterangannya itu kalau dia I itu adalah IAB, itu adalah kekuatan interaksi. Kemudian kalau PA itu adalah jumlah penduduk wilayah A. Kemudian kalau PB ini A. Kemudian kalau PB itu jumlah penduduk wilayah B. Seperti itu. Kemudian kalau JAB
itu jarak wilayah A ke B. Seperti itu dia. Nah, jadi inilah rumus untuk menghitung kekuatan interaksi atau teori gravitasi. Baik, di sini ada contohnya yang sudah Ibu tuliskan. Mari kita lihat. Nah, mari kita baca sama-sama. Di sini diketahui jumlah penduduk wilayah A 2000 jiwa. Maka kita buat di sini diketahui jumlah penduduk wilayah A tadi itu disimbolkan dengan PA sama dengan 2000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk wilayah B sama dengan 4000 jiwa, maka PB sama dengan 4000 jiwa. Setelah itu jumlah penduduk wilayah C sama dengan 5000 jiwa. Kita tuliskan PC, artinya jumlah penduduk wilayah C sama dengan 5000 jiwa. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui di situ bisa kita lihat jarak wilayah A ke B. Jarak wilayah A ke B itu tadi disimbolkan dengan JAB sama dengan 2 km. 2 km. Kemudian jarak wilayah B ke C berarti JBC. BC karena kan dari wilayah B ke C sama dengan 10 km. Artinya ya seperti ini. Nah, artinya nanti seperti ini dia. Jadi A, B, C ada 3 wilayah. A tadi jumlah penduduknya 2000, B 4000, C 5000. Kemudian dari A ke B itu jaraknya 2 km, dari B ke C 10 km. Jadi kira-kira seperti ini strukturnya. Maka kamu disuruh menghitung kekuatan interaksi dari wilayah A ke B dan dari wilayah B ke C. Seperti ini. Mari kita selesaikan bersama-sama. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang ditanya berarti I, ya kan? IAB dan IBC. Karena kekuatan antara A ke B dan B ke C. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Tadi rumusnya apa, Nakku? Rumusnya adalah kita mulai dari IAB dulu. IAB dah sama dengan PA kali PB per JAB pangkat 2. Nah, gampang sekali. Tinggal kita masukkan saja angkanya yang sudah diketahui. PA-nya itu 2000 kali PB-nya 4000 per JAB. JAB itu jarak ya, 2 km. Oke, pangkat 2 ya, pangkat 2. Oke, maaf, nggak usah pakai satuan, langsung pangkat 2 saja. Oke, maaf ya, langsung pangkat 2 saja. Berarti 2000 kali 4000 per 2 pangkat 2. Oke, 2 kali 4 8 tambah nolnya 6. Oke, 2 pangkat 2 berarti 4. Maka 8 juta bagi 4. 8 bagi 4 2. Seperti ini ya, mudah-mudahan Ibu MS nggak silap. Nah, ini hasilnya IAB. Ini masih untuk IAB, IBC-nya belum. Nah, mari kita buat di sini. Untuk IBC, maka kita masukkan PB penduduk B kali jumlah penduduk C per JBC pangkat 2, ya kan? Nah, PB berapa? 4000 kan? Maka 4000 kali PC. Jumlah penduduk C tadi berapa? 5000. Oke. Per JBC, jarak dari B ke C ini 10 km pangkat 2. Ini kan pangkat 2. Maka 10 pangkat 2. Oke, 4 kali 5 20 tambah nolnya 6. Jadi 20 juta. 10 pangkat 2. 10 kali 10 berarti 100. Maka matikan nolnya 2. Jadi 2 1 2 3 4 5. Oke, seperti itu dia. Jadi inilah hasilnya. IBC
sama dengan 200.000. Maka interaksi dari A ke B itu adalah 2 juta. Sementara interaksi dari B ke C adalah 200.000. Nah, artinya adalah lebih kuat interaksi antara IAB karena jumlahnya lebih besar dibanding IBC. Nah, jadi antara dua wilayah semakin dekat jaraknya, maka semakin besar kekuatan interaksi antar wilayah itu. Jadi inilah dia maksudnya teori gravitasi atau teori kekuatan interaksi antar dua wilayah. Silakan dicatat. Baik, yang kedua itu ada teori titik henti. Jadi teori titik henti ini gunanya untuk penempatan lokasi bangunan. Penempatan lokasi bangunan. Contohnya ada dua wilayah. Contohnya antara Brastagi dan Kabanjahe. Mau dibangun antara Brastagi dan Kabanjahe itu mau dibangun contohnya SPBU. Kemudian mau ditentukan jaraknya itu lebih banyak dari mana? Dari Kabanjahe atau dari Brastagi? Kira-kira seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk penempatan lokasi bangunan fasilitas. Nah, di sini juga kita menghitung. Jadi rumusnya di sini adalah DAB sama dengan ini D kecil ya, DAB per 1 tambah akar dari PA per PB. Nah, jangan langsung pusing. Jangan langsung pusing anakku, ini gampang ini. Nah, makanya perhatikan ya. Oke, mari kita buat keterangannya. Keterangannya itu kalau dia D yang besar yang ditanya ini adalah titik henti antara A dan B. Jadi ini yang ditanya. Kemudian yang kecil ini, D kecil, itu DAB itu artinya jarak, distance. Kalau tadi di kekuatan interaksi itu simbolnya J ya, ini D. Tapi sama-sama jarak antara wilayah A ke B. Kemudian PA, ini perhatikan, PA ini bukan berarti jumlah penduduk wilayah A, bukan ya, tapi jumlah penduduk terbanyak. Udah, jadi kalau misalnya nanti diketahui wilayah B yang lebih banyak, tetap dia yang di atas. Jadi PA ini bukan berarti jumlah penduduk A, bukan, tetapi jumlah penduduk terbanyak. Sementara yang PB itu adalah jumlah penduduk paling sedikit. Nah, paham ya? Harus diingat ya. Oke, mari kita masuk ke contohnya. Baik, silahkan diperhatikan. Ini ada contoh yang sudah Ibu tuliskan. Mari kita baca sama-sama. Diketahui jumlah penduduk wilayah A sama dengan 1000 jiwa. Simbolnya apa tadi? Jumlah penduduk wilayah A sama dengan 1000 jiwa. Kemudian jumlah penduduk wilayah B sama dengan 4000 jiwa. Tadi kan sudah Ibu bilang, PA itu bukan berarti jumlah penduduk A, tetapi jumlah penduduk paling banyak. Maka PA, jumlah penduduk paling banyak yang mana? Yang 4000 kan? Maka ini yang 4000 kita buat. Kemudian PB, jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu 1000 kan, di wilayah A. Oke, sementara yang lain yang diketahui adalah jarak dari wilayah A ke B. Tadi simbolnya DAB, D-nya huruf kecil, yaitu 60 km. Yang ditanya adalah DAB, titik hentinya berapa. Oke, jadi nanti kira-kira seperti ini. Nanti ada wilayah A dan wilayah B. Ingat, wilayah A itu, PA itu adalah wilayah yang jumlah penduduknya lebih banyak. Jadi ini yang 4000, ini yang 1000 yang paling sedikit. Oke, mari kita selesaikan. Mari kita masukkan rumusnya.
Oke, rumusnya tadi apa? DAB sama dengan DAB yang huruf kecil D-nya atau jarak itu per 1 tambah akar dari PA jumlah penduduk terbanyak per PB jumlah penduduk paling sedikit, gitu ya. Nah, maka kita masukkan saja angkanya. DAB, jarak antara A ke B itu berapa naku? 60 km. Kemudian 1 tambah akar dari, ingat yang Ibu MS bilang tadi, PA itu bukan berarti jumlah penduduk A, tapi jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk terbanyak itu adalah yang 4.000. 4.000 per PB jumlah penduduk yang paling sedikit, yaitu 1.000. Sudah? Setelah itu mari kita selesaikan lagi. 60 per 1 tambah akar dari 4.000 bagi 1.000. 4. Sudah? Mari kita selesaikan lagi. 60 per 1 tambah akar dari 4 berapa? 2 ya. Oke, maka 60 per 3 sama dengan 60 bagi 3 berapa? 6 bagi 3, 2. Oke, 20 satuannya kilometer. Nah, di sini ada yang harus ditambahi. Kan kita mau menentukan fasilitas antara A ke B. Maka di sini 20 km ini dihitung dari wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya. Kalau yang paling sedikit jumlah penduduknya tadi wilayah mana, Naku? Nama wilayahnya ya, yang mana? Wilayah A. Maka 20 km dari wilayah A. Di sini Ibu buat catatannya. Ini dari wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya. Paling sedikit jumlah penduduknya. Oke, kira-kira seperti ini dia. Jadi 20 km dari wilayah A, dan jadi berarti dari sini sekitar 20 km dari wilayah A. Nah, kira-kira mengapa dia harus diukur dari jumlah penduduk yang paling sedikit? Nah, karena kan di sini kan sudah rame, jumlah penduduknya kan sudah lebih banyak. Maka alangkah lebih baiknya kalau ada sesuatu yang mau dibangun seperti fasilitas itu, alangkah lebih baiknya ya lebih dekatlah dia ke wilayah yang penduduknya lebih sedikit supaya wilayah ini juga semakin berkembang seperti itu. Jadi inilah dia cara menghitung titik henti antar dua wilayah. Semoga kamu bisa paham. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu. Tetap semangat dan salam SFD.